Karena dengan kita menggunakan AI atau membuat keputusan untuk kita bisa menggunakan AI, maka tentu kita harus menggunakan itu dengan bertanggung jawab. Karena konsekuensinya itu eh, informasi yang kita sampaikan, data yang kita tampilkan, itu benar-benar harus sahih, fahih, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika tidak, maka tentu itu akan bisa melahirkan kesesatan berpikir atau kebohongan publik seperti itu. Yang berikutnya, next Mas. Oke. Yang berikutnya ini adalah khusus pada aspek tantangan AI dan kita lihat dalam konteks pendidikan kita di Indonesia. Memang sampai dengan hari ini, undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini juga menjadi sebuah tantangan serius seperti itu, bahwa undang-undang ini harus perlu atau rancangan undang-undang harus perlu dibuat sedemikian rupa sehingga adaptif terhadap perkembangan teknologi, jangan sampai tidak, karena data informasi yang dikumpulkan oleh AI tentu harus perlu ada security yang bagus untuk bisa menjaga itu secara baik supaya tidak disalahgunakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga AI juga bisa menciptakan atau melahirkan kesenjangan digital. Misalnya tadi saya sudah memberi contoh bahwa kita tidak bisa pungkiri sampai hari ini kadang-kadang masih ada ketimpangan dalam konteks pembangunan infrastruktur antara barat, timur, tengah dan sebagainya seperti itu. Tetapi dengan kehadiran AI, maka kesenjangan ini bisa diminimalisir seperti itu. Karena apa? Karena kita baik yang ada di kota-kota besar maupun daerah pelosok sepanjang itu infrastruktur jaringan internetnya bagus dan sebagainya, maka adaptasi menggunakan teknologi itu jauh lebih mudah seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga bisa melahirkan bias budaya atau bias budaya linguistik dan sebagainya seperti itu, karena antara begini, ya ini kan sebenarnya umumnya ini kan produk dari dunia barat atau Eropa dan sebagainya seperti itu, meskipun tentu anak bangsa sudah mulai banyak yang mulai mendesain, membuat AI dan sebagainya. Kita baru-baru misalnya mungkin menjadi sebuah universitas pertama di Indonesia yang membuka fakultas kecerdasan buatan atau AI itu di Universitas Pelita Harapan. Dan ini tentu memberikan ruang bahwa ke depan itu diharapkan begini, bahwa kita tidak hanya sekedar jadi konsumen, tetapi kita juga harus jadi user daripada AI itu sendiri. Kalau hanya sekedar konsumen, ini bahaya. Artinya kita hanya mampu dan bisa menggunakan produk yang didesain oleh orang lain, tetapi kita tidak bisa memiliki atau mendesain produk kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tadi saya sudah memberi gambaran tentang infrastruktur. Ini tantangan serius, karena harus ada jaringan listrik, harus jaringan internet yang stabil dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak, maka tentu akan tidak bisa implementasi AI itu bisa dilakukan secara baik dan rata seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah begini, bahwa tantangan yang muncul sekarang ini ada kekhawatiran juga di dunia pendidikan. Suatu waktu jangan sampai AI ini bisa mengganti manusia, mengganti peran daripada seorang guru. Banyak demo, banyak proyek yang sudah dibuat oleh negara-negara maju dan sudah diuji cobakan melalui riset-riset yang mendalam bahwa ternyata dengan teacher AI atau guru robot yang didesain untuk bisa mengajar, dia bisa mengajar dengan sistematis dan dia bisa menjawab pertanyaan anak didik itu dengan baik seperti itu. Tapi bedanya tentu adalah AI kan tidak ada hubungan emosional dengan anak didiknya, itu menjadi beda dan sebagainya. Oke, yang berikutnya Mas. Sebentar lagi kita selesai, nanti kita diskusi. Lanjut. Bagaimana kita bisa membangun kolaborasi? Bahwa saya berpendapat begini teman-teman, bahwa dengan kehadiran AI, maka tentu hal yang paling serius yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun kolaborasi. Maka hari ini saya memberi apresiat kepada Mas Taufik bersama dengan teman-teman yang mencoba menggandeng kolaborasi dengan dunia kampus. Dan ini tentu sesuatu yang sangat menarik, sangat bagus, bahwa dunia percetakan, dunia penerbit harus mampu untuk bisa menjalin kolaborasi dengan dunia kampus supaya
misalnya kami para pendidik, kami para dosen, kami para guru memiliki ide, gagasan dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada kolaborasi dengan dunia penerbit, kadang-kala begini, kita mau dibawa kemana? Produk ide pikiran kita itu mau dikemanakan seperti itu. Jadi tadi di prolog yang sudah disampaikan oleh Mas Taufik bahwa dalam rangka kerjasama kita, kami diajak untuk bisa berkolaborasi untuk bisa menuliskan buku ajar ya, nanti targetnya bulan Juli ya Mas ya, nanti akan terbit itu tentang filsafat pendidikan. Dan ini kolaborasi dari berbagai instansi pendidikan, tidak hanya satu atau dua. Saya melihat dari data yang di-share di grup itu kurang lebih sekitar hampir mendekati 6 atau 7 penulis yang memiliki latar belakang berbeda, atau kurang lebih hampir 10 penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti itu. Dan ini tentu ketika ide pikiran ini disatukan, maka akan bagus. Karena kita bisa menulis dengan perspektif yang berbeda terhadap sebuah subjek, ide pikiran yang nanti akan bisa dituangkan dalam sebuah buku ke depan dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tentu butuh kebijakan AI sudah pasti, ada pelatihan, workshop dan sebagainya harus, kemudian juga ada trial and error, harus uji coba terus menerus dan sebagainya, supaya dengan demikian maka ada pilot project itu harus ada, kemudian juga ada kolaborasi tadi sudah antara pemerintah dengan dunia industri, akademisi dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga ide pokok pikiran produk yang kita hasilkan tidak hanya ada dan dikenal di dunia pendidikan saja, tetapi justru memberi manfaat luas kepada masyarakat dan sebagainya seperti itu. Nah, hematnya begini bahwa AI itu sebagai tools yang bisa mendukung kita. Kecerdasan buatan itu bisa menjadi tools yang bisa membantu. Bukan mengganti peran manusia, tetapi dia membantu sehingga membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih efektif, membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih efisien. Next. Sedikit lagi kita sudah selesai. Oke. Apa sih yang bisa kita hasilkan bersama? Begini, bahwa tadi saya sempat menyampaikan AI ini atau kecerdasan buatan kan sebuah keniscayaan. Dengan potensi bisa melahirkan transformasi yang secara besar-besaran, cepat bagi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu tentu membutuhkan integrasi yang harus dilakukan secara proaktif, dilakukan secara terencana. Kemudian tentu kita harus mendasarkan asas penggunaan AI itu atas asas etika dan moral yang baik, sehingga jangan sampai nanti melanggar undang-undang, melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara kita dan sebagainya seperti itu. Karena dengan demikian maka kita akan bisa menghasilkan generasi yang cerdas secara digital, generasi yang tentu siap untuk menghadapi masa depan Indonesia. Indonesia akan menyongsong tahun keemasan di 2045. Maka diharapkan kita mempersiapkan generasi-generasi pendidikan kita sekarang ini untuk betul-betul menjadi generasi yang tidak hanya sekedar pengguna kecerdasan buatan, tetapi juga menjadi user yang bisa menyusun, bisa mendesain, membuat kecerdasan yang berbasis lokal masyarakat kita. Karena dengan demikian maka tentu akan mewujudkan bagaimana kita bisa membangun pendidikan yang inklusif, pendidikan di dalamnya ada inovasi, ada kreativitas, pendidikan yang di dalamnya memberikan asas keadilan dan pemerataan bagi seluruh anak bangsa. Saya pikir saya koma di sini, kemudian nanti kita berdialog, mungkin ada peserta, teman-teman webinar yang memiliki pikiran-pikiran yang menarik, pengalaman dan sebagainya, kita bisa bershare dan sebagainya seperti itu. Karena dengan demikian maka kita bisa akan saling mengisi satu sama lain. Demikian yang bisa saya share sore hari ini untuk kita semua. Ruang diskusi selanjutnya saya percayakan kepada moderator kita. Silakan, Mas. Baik Bapak, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Herion Bernard Tembuiken PDK MPD atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita, Pak. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab dan diskusi bagi para peserta yang ingin bertanya
dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin ini Pak, udah banyak pertanyaan di kolom chat, sangat antusias sekali. Saya bacakan satu pertanyaannya Pak. Baik. Boleh. Ada satu pertanyaan Pak dari Bapak Prias. Izin bertanya Bapak, di tengah pesatnya perkembangan AI, bagaimana cara dunia pendidikan bisa memastikan siswa tetap punya kemampuan berpikir kritis? Bukan cuma bergantung pada teknologi. Apakah literasi digital yang kuat itu cukup hanya dengan bisa menggunakan teknologi, atau harus disertai dengan kesadaran etis dan tanggung jawab digital juga? Mungkin bisa langsung dijawab, Oke, Pak. terima. Baik, ini tadi dari Pak Rias ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan yang menarik, tetapi sekaligus juga Pak Rias sudah menawarkan jawaban bagi kita. Seperti itu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, tantangan paling seriusnya ini kan anak-anak akan kehilangan cara berpikir kritis. Mereka tidak inovatif, tidak kreatif, dan sebagainya karena mereka cenderung untuk bisa mendapatkan sesuatu secara instan. Apa? Ada pertanyaan, ada soal, ada proyek yang diberikan guru, maka yang ditanyakan itu AI, bukan ide, bukan pikirannya itu yang dibiasakan dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu tentu saya pribadi mengusulkan dan juga bersepakat begini bahwa tidak hanya sekedar kita bisa mampu mengedukasi anak untuk mampu menggunakan teknologi, itu tidak cukup. Kalau hanya sebatas itu, maka kita akan tetap tinggal. Tetapi kita juga harus perlu membangun nilai-nilai etis, dan harusnya nilai-nilai etis itu dasarnya itu harus daripada tentu pendidikan-pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh anak itu. Bahwa jangan sampai suatu waktu anak itu berpikir bahwa AI itu akan bisa jadi Tuhan buat dirinya. Dia butuh apa, itu yang dicari AI. Nah ini tentu peran guru sebagai fasilitator, peran guru sebagai mediator dan sebagainya ini menjadi tereduksi seperti itu. Oleh karena itu tentu nilai-nilai etis itu kita harus tentu bangun secara konstruktif bagi hidup anak itu. Supaya ketika dia mau menggunakan kecerdasan buatan itu, maka dia hanya menggunakan untuk bisa mendapatkan sebuah referensi berpikir, referensi jawaban, tetapi yang menjadi pembanding daripada apa yang menjadi pikirannya dia, seperti itu. Sehingga dengan demikian maka tentu model-model pembelajaran tradisional yang bisa misalnya menggunakan games dan sebagainya, menggunakan kearifan lokal dan sebagainya, perlu kita integrasikan dengan menggunakan teknologi sehingga ketika hasil kolaborasi ini akan melahirkan anak-anak yang dia tidak hanya cerdas menjadi pengguna, tetapi dia juga menjadi cerdas bagaimana dia bisa memfilter untuk menggunakan AI itu secara bertanggung jawab dalam hidupnya, seperti itu, dalam pendidikannya, seperti itu. Saya kira demikian Pak Rias. Mungkin berarti kita nggak menjadi pengguna pasif ya Pak untuk teknologi, tapi ya, harus menjadi inovasi dan juga kebenaran etisnya ya Pak. Ya. Oke, baik. Ya, betul. Kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Untuk dari Ibu Rinda, izin bertanya Bapak, dalam era kecerdasan buatan yang semakin canggih ini, bagaimana seharusnya dunia pendidikan di Indonesia mengantisipasi tantangan literasi digital, khususnya bagi para peserta didik di daerah yang belum sepenuhnya memiliki akses teknologi, agar tidak terjadi kesenjangan digital yang semakin melebar dan semua siswa bisa tumbuh menjadi generasi cakap digital yang merata. Ada tanggapannya Pak? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Rinda untuk pertanyaannya, bahwa memang betul bahwa dengan kemajuan teknologi ini tentu kan harus ada langkah antisipatif yang harus kita buat. Maka misalnya tadi saya sudah sampaikan, salah satu langkah antisipatif yang dibuat pemerintah sekarang adalah memasukkan pelajaran tentang AI dan coding ini dalam pelajaran di SD. Artinya ini mitigasinya itu sejak gini, anak itu tidak dibiarkan hanya dia mencari tahu di dunia maya,
atau di dunia digital, tetapi dia harus diajarkan. Maka tentu kurikulumnya kan sudah disusun sebelumnya seperti itu. Pada tahap mana anak itu harus perlu mendapatkan pelajaran-pelajaran basic tentang AI atau kecerdasan buatan itu dengan sendirinya. Sehingga suatu waktu ketika dia mampu menggunakan itu, maka dia bisa menggunakan itu dengan bertanggung jawab. Betul bahwa masih ada kesenjangan di sana sini terjadi. Oleh karena itu, yang harus perlu kita lakukan pertama begini. Persiapkan SDM kita itu dengan baik. Artinya para guru. Jangan sampai kita fokus untuk mengajari anak, tetapi gurunya ini sendiri tidak siap. Dalam beberapa kesempatan, saya seringkali berkunjung ke berbagai sekolah-sekolah di berbagai pelosok di Indonesia, khususnya kami di daerah bagian timur ini, tengah ini. Itu ada guru yang mohon maaf, tidak usah kita bicara kecerdasan buatan hari ini. Dia menggunakan LCD saja, itu tidak tahu bagaimana cara menghidupkan LCD. Oleh karena itu tentu harus perlu ada pelatihan secara kontinu yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menggandeng berkolaborasi di dunia kampus maupun dunia industri, supaya bisa membekali para guru kita itu dengan baik. Baru setelah itu mereka ini akan menjadi pionir yang nanti akan bisa memberi bimbingan-bimbingan kepada anak bagaimana menggunakan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah, memang betul bahwa banyak daerah di Indonesia ini kan belum terfasilitasi oleh jaringan internet. Pada waktu program kementerian, kalau sekarang kan sudah ada pembagian, ada Kemendikbud, kemudian ada Kementerian Dikti Saintik. Ketika di era sebelumnya itu, di masa di mana ada masih gabung di Kementerian Pendidikan bersama dengan Menengah itu digabung jadi satu, itu mereka mau melahirkan plafon, ada yang disebut dengan awan bergerak. Jadi seluruh informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran itu pemerintah sudah mendesain, memasukkan itu di dalam web itu, kemudian itu bisa diakses. Jadi setelah anak itu punya akun belajar, maka dia bisa mengakses itu. Bahkan ketika dia mengaksesnya itu bisa tanpa jaringan. Ini sebuah bentuk kehadiran pemerintah sampai dengan hal-hal seperti itu. Tapi tentu bahwa masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dievaluasi. Ya memang betul harus. Saya kira demikian, Mas. Surya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk Bu Rinda, apakah ada tanggapan? Cukup. Selanjutnya Pak, langsung saja kita ada 3 pertanyaan lagi Pak. Selanjutnya itu pertanyaan. Pak, banyak ini ya. Iya Pak. Untuk pertanyaan dari Juliansa, Assalamualaikum, mau bertanya, dalam menghadapi gelombang masif kecerdasan buatan yang kian otonom dan algoritmis, bagaimana dunia pendidikan abad ke-21 dapat merekonstruksi paradigma literasi digital agar tidak hanya sekedar kemampuan teknologis instrumental, tetapi menjadi kompetensi etis dan reflektif yang mampu membekali peserta didik memahami, mengkritisi, dan bahkan menavigasi bias serta ilusi objektivitas dari sistem AI itu sendiri. Mengingat dalam laporan UNESCO 2024 disebut bahwa tantangan utama pendidikan masa depan bukan sekedar adaptasi teknologi, tetapi rekonstruksi kesadaran kritis terhadap teknologi itu sendiri. Ini boleh ditanggapi, Bapak? Terima kasih Pak Julian. Ini pertanyaan yang menarik dan ini salah satu contoh bagaimana menggunakan AI termasuk dengan kita bisa melakukan kombinasi meminta bantuan AI untuk bisa mengajukan pertanyaan. Dan ini sebuah pertanyaan yang menarik. Ini berarti Pak Juliansa ini adalah salah satu orang yang sudah aktif menggunakan AI. Baik Pak, jadi hemat saya begini bahwa abad 21 ini tentu merupakan sebuah era di mana dunia digital ini kita tidak bisa hindari dalam setiap lini hidup. Tidak hanya sekedar di dunia pendidikan, dunia pekerjaan,
Bahkan juga, mohon maaf, misalnya dalam dunia militer dan sebagainya, kita melihat beberapa perkembangan terakhir ini, Rusia, Ukraina, kemudian di Timur Tengah dan sebagainya seperti itu, eh, konflik-konflik yang terjadi di sana justru mereka memanfaatkan menggunakan AI dan sebagainya. Tetapi tentu bukan itu, bukan itu menjadi fokus kita. Fokus kita itu adalah bagaimana tentu kita menempatkan AI ini pada porsi bahwa kecerdasan buatan ini tidak hanya sekedar memberikan ruang untuk bagaimana mempermudah pekerjaan, tetapi juga harus menjadi sebuah ruang di mana kualitas pekerjaan itu, produktivitas pekerjaan itu akan bisa meningkat. Tetapi di satu sisi, itu tidak boleh menafikan soal bagaimana perlu diperlengkapi dengan kompetensi-kompetensi etis atau kompetensi-kompetensi misalnya kalau Donna Soha dan Ian Marshall itu misalnya kalau ada waktu nanti bisa misalnya Pak Julian dan teman-teman bisa akan baca kecerdasan spiritual, itu dia mengusulkan bahwa manusia ini tidak hanya sekedar dia cerdas secara emosional, dia cerdas secara knowledge, tetapi dia harus perlu cerdas secara spiritual. Karena spiritual ini yang nanti akan bisa menjadi filter bagi diri manusia untuk bagaimana bisa menyaring informasi-informasi apa, produk-produk apa yang bisa dan boleh digunakan dan mana yang tidak digunakan seperti itu. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih pada Pak Juliansa atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Bernard atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Pak cukup menarik dari Bu Angelin Arnoldos. Izin bertanya Bapak, jika siswa terbiasa mengandalkan AI untuk setiap hal dari tugas sampai pemahaman konsep, bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka benar-benar belajar Pak, bukan hanya menyalin, apalagi apa yang saya tahu AI sudah punya prompt yang bisa membuat tulisan lebih humanistik dan tidak terdeteksi plagiat. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah mereka menggunakan pemikiran mereka sendiri atau justru mengcopy paste-nya dari AI ya Pak. Boleh ditanggapi Oke, Bapak? terima kasih. Terima kasih, Nona Angel. Jadi, ini juga salah satu mahasiswa kami yang eh, mengambil program studi PGSD di kami, tetapi juga sudah menjadi mahasiswa PhD dari salah satu university di Jerman ya. Jadi ini luar biasa. Jadi begini, kalau kita sebagai pendidik yang aktif menggunakan AI, maka kan sangat mudah untuk kita bisa mendeteksi pikiran dan ide yang dikerjakan, yang dibuat oleh seorang mahasiswa itu merupakan murni kreativitas yang bersangkutan ataukah itu merupakan hasil daripada kecerdasan buatan. Kita bisa. Artinya begini bahwa seorang dosen, seorang pendidik itu kan harus punya kemampuan untuk bisa memproteksi dirinya sehingga dia bisa akan memberikan tools-tools yang baik kepada siswa sehingga mereka tidak hanya sekedar menggunakan AI untuk bisa membantu mengerjakan tugas-tugas mereka, tetapi juga dia bisa memiliki kemampuan untuk memproteksi apakah hasil pekerjaan itu merupakan hasil yang di dalamnya ada intervensi manusia atau tidak. Jangan sampai 100% pekerjaan itu merupakan produk yang dihasilkan oleh AI itu sendiri seperti itu. Misalnya betul bahwa nanti ketika humanize kan itu akan menghilangkan bahasa robot. Tetapi juga satu sisi adalah kita juga bisa kok. Kita bisa. Saya sampai hari ini ketika mahasiswa kalau mengerjakan dengan menggunakan AI harus diberikan arahan, diberikan bimbingan yang baik supaya dia menggunakan itu dengan cara yang bertanggung jawab dan sebagainya seperti itu. Jadi saya rasa itu sangat bisa, sangat bisa. Artinya dia membuat sebuah konsep sampai dengan dia menyelesaikan konsep itu. Tetapi kalau semuanya itu hanya digunakan AI, kita bisa memproteksi, kemudian nanti bisa memberi arahan untuk bagaimana kualitas daripada tulisan itu diperbaiki kembali sehingga punya kualitas yang jauh lebih baik dan ada pendekatan humanistik di dalamnya seperti itu. Demikian Mas. Ini dari siapa? Esa Islami Putra. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Eza Pak.
mahasiswa dari Universitas Riau. Ya, Mau bertanya Bapak, kita tahu bahwa AI bisa memudahkan proses belajar, tapi ada satu kekhawatiran jika terlalu sering memakai atau ketergantungan dalam penggunaan AI. Siswa ataupun mahasiswa menjadi kurang berpikir kritis dan tidak kreatif. Menurut Bapak, bagaimana langkah atau strategi yang dapat dilakukan agar pengguna AI tidak membuat siswa menjadi pasif, tapi tetap mampu melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka, Pak? oke. Tantangan ini, terima kasih. Ini Mas Esa ya. Ini Mbak atau oh ya, Mas ya, Mas Esa Putra Islami Putra. Baik, ini terima kasih. Eh, Menarik bahwa tadi saya sering memberikan catatan, AI tidak boleh membunuh kreativitas inovasi manusia. Itu hal yang sifatnya prinsip. Artinya bahwa ketika kita menggunakan AI itu, maka kita hanya menggunakan itu menjadi sebuah tools yang nanti akan bisa membantu untuk memberikan preferensi bagi kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah konten, menghasilkan sebuah konsep dan sebagainya. Tapi ide gagasan itu lahir dari kita. Jangan kebalik. Ide itu kita lemparkan kepada AI, tidak. Boleh sekarang dengan ada banyak e-book yang gratis dan sebagainya maupun yang berbayar yang bisa diakses, dibeli dan sebagainya untuk bisa bagaimana membantu seseorang untuk bisa mengakses menggunakan AI dan sebagainya seperti itu. Tetapi saya pada prinsipnya bahwa sebagai seorang pendidik dia harus lebih kreatif dan inovatif. Artinya bahwa ini menjadi sebuah tuntutan khusus, keahlian khusus yang dimiliki oleh pendidik. Robot itu kan hasil desain manusia, bukan robot yang membuat manusia, tidak, tapi manusia membuat robot itu. Maka seharusnya sebagai seorang pendidik, tentu tingkat adaptasinya itu harus jauh lebih cepat seperti itu. Sehingga dengan demikian maka siswa itu kan tidak hanya sekedar mereka itu menjadi pasif, kemudian menerima seluruh pekerjaan tugas yang diberi hanya melempar itu kepada AI dan sebagainya seperti itu. Nah, satu sisi begini, misalnya, ini contoh. Kita memberi ruang untuk ketika seorang anak menggunakan gadget. Tetapi ruang itu harus dibatasi oleh waktu dan juga aturan. Dia tidak boleh bebas menggunakan tanpa ada kontrol dari orang tua. Ini bahaya. Karena dengan demikian maka mereka akan menjadi manusia-manusia individualistik. Mereka akan menjauh dari lingkungan sosial mereka. Kenapa? Karena hidupnya hanya bergaul erat dengan teknologi dan sebagainya seperti itu. Tidak boleh. Maka tentu pendekatan-pendekatan kemanusiaan harus tetap dilakukan, nilai-nilai agama harus tetap disampaikan, supaya anak itu bisa memiliki kemampuan untuk memproteksi diri terhadap seluruh informasi-informasi yang bisa diterima seperti itu. Demikian Mas, ini berikutnya dari Guntur ya. Iya Pak, berikutnya ada pertanyaan terakhir dari Guntur Lani Pak. Izin bertanya Bapak, bagaimana menyikapi penggunaan AI di dunia pendidikan yang sangat masif di era post-truth? Terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya hasil riset kita sekarang kalau di Indonesia ini, tingkat partisipasi penggunaan kecerdasan buatan itu baru menyentuh angka sekitar 34 sampai dengan 35%. Artinya bahwa Indonesia masih dalam kategori sedang penggunaan teknologi atau kecerdasan buatan itu. Oleh karena itu, tentu dunia pendidikan ini tidak boleh tertinggal. Harusnya dunia pendidikan itu menjadi wadah pertama di mana dia melahirkan inovasi, dia melahirkan kreativitas, dia melahirkan kebaharuan-kebaharuan itu. Dan kebaharuan ini yang harus diproteksi kepada setiap lulusan-lulusan dimiliki oleh dunia pendidikan. Hingga dengan demikian maka ketika dia menjadi menggunakan AI dan sebagainya itu dia sudah tahu pada tahap mana AI itu dibutuhkan, pada tahap mana perlu ada intervensi manusia di dalamnya seperti itu. Sehingga produk atau ide, gagasan, karya yang dihasilkan tidak pure, tidak murni itu dari AI, tetapi juga ada pikiran-pikiran manusia di dalamnya seperti itu. Karena saya pernah membaca artikel yang dibuat oleh Elon Musk, sekarang jadi pemilik daripada X ya.
Twitter dulu, dia menyampaikan begini bahwa perusahaan yang dia bangun, dia rintis berkolaborasi dengan berbagai pengusaha-pengusaha hebat di Amerika tentunya, itu nanti ditargetkan maksimal tahun tahun depan 2026 tidak ada satu pekerjaan apapun di dunia ini yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Kalau dengan demikian terus manusia masih dibutuhkan atau tidak? Pendidik itu masih dibutuhkan atau tidak? Jawabannya itu masih. Kenapa? Karena AI sehebat secanggih apapun sebuah AI, dia tidak punya ikatan emosional terhadap peserta didiknya. Secanggih apapun AI tidak bisa menjadi role model untuk bisa menjadi patron teladan, suri teladan bagi anak. Sehingga kehadiran kita sebagai pendidik tentu selain menjadi contoh dan teladan, tetapi kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pribadi yang pionir dalam konteks untuk kita melakukan inovasi maupun kreativitas. Saya kira demikian, Mas. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi. Saya, Boleh Pak Janar, silakan. ya Silakan Pak terkait, Januar, silakan. terima kasih Pak. Terkait pertanyaan terakhir, saya ini punya studi kasus. Anak-anak Ya, ya, saya di silakan, SMP, silakan. anak-anak saya tuh di SMP, Ya, ya, memang saking kecerdasan buatan itu udah canggih gitu ya. Dia tuh bisa ya, edit ya, ya, foto, dia bisa edit foto, ya, atau difoto lah lawan jenis. Nah, tiba-tiba dia edit. ya, Dan itu jadi viral bahwa tadinya dia ya, di lawan jenisnya berpakaian, begitu diedit itu itu eh, menjadi tidak etis gitu untuk dilihat karena tidak ya, ya, ya. menggunakan busana. Nah, akhirnya saya tuh tadi terpancing juga. Awalnya saya nggak mau bertanya, tapi saya pikir kayaknya kita sebagai pendidik nih eh, perlu bagaimana caranya ya, mengatasi atau ya minimal bisa membuat peserta didik itu karena kan anak-anak sekarang itu rasa keingintahuannya tinggi ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana gitu Pak menyingkapi hal-hal yang seperti itu? Karena itu kan udah masuk ranah pelanggaran gitu ya kriminalitas. Tapi kan AI tidak bisa terdeteksi bahwa itu betul nggak diedit secara AI atau seperti apa sehingga ya anak-anak yang lawan jenis mereka merasa eh, dalam tanda kutip gitu ya pelecehan cuma kami Oke. kewalahan gitu. Bagaimana ya kira-kira Pak? Oke, terima kasih Pak Ner. Ini studi kasus ya. Jadi, eh, kalau dari saya begini, bahwa yang pertama tentu kita harus perlu melakukan mitigasi secara baik, sehingga tentu kasus-kasus seperti ini mendapatkan penanganan atau pelayanan yang baik dan betul-betul berorientasi kepada proses untuk penyelesaian persoalan itu secara komprehensif. Tidak hanya responsif terhadap satu persoalan, tetapi sekolah tidak membuat program yang komprehensif untuk menyelesaikan. Yang pertama begini, bahwa ketika ini terjadi, maka tentu menjadi tantangan buat kita, di mana nilai-nilai etis, di mana nilai-nilai moral, di mana nilai-nilai budaya, di mana nilai-nilai keagamaan. Apakah jangan sampai selama ini nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan yang disampaikan itu hanya sebatas sebuah knowledge. Dia hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah rasa tentang keberadaan Tuhan itu. Ini bahaya. Maka pada akhirnya dia akan menjadi individu yang tidak akan mempercayai lagi Tuhan karena hanya sebatas knowledge, tapi tidak menyentuh sampai kepada aspek kebatinan atau aspek iman anak itu seperti itu. Yang kedua adalah begini, Pak Jan, bahwa sebenarnya akan jauh lebih mudah ketika dia melakukan proses untuk apa
mencoba untuk menggantikan seperti itu dengan proteksi teknologi atau dengan AI, kita bisa akan tahu, bisa memfilter ulang, bisa melakukan pemetaan ulang terhadap misalnya video atau gambar itu, dan kita bisa akan memastikan itu gambar itu betul-betul adalah gambar yang original yang diambil atau tadi itu hanya sebatas editing saja seperti itu. Misalnya kita beberapa waktu terakhir ini di bangsa ini kan banyak terkuras nih dengan kasus ijazah daripada sang mantan. Kemudian melahirkan banyak perdebatan, diskusi-diskusi publik di mana-mana. Benar enggak ini beliau sekolah dan segala macam, karena dari data-data sekunder maupun data-data primer yang masing-masing pihak miliki ini, mereka saling mengklaim bahwa ada ketidakbenaran di dalamnya seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Karena ini berarti masifnya keberadaan teknologi itu untuk bisa memproteksi, bisa mendeteksi apakah sebuah dokumen itu betul-betul dokumen itu adalah dokumen yang valid atau tidak, seperti itu. Apalagi kalau hanya sekedar diedit, maka dengan adanya kemampuan teknologi yang baik yang dimiliki guru, seharusnya guru bisa memproteksi bahwa itu hasil editan. Karena secanggih-canggihnya itu diedit, kalau itu bukan gambar original yang diambil, maka tetap nanti akan ketika diprotek nanti akan ketahuan bahwa oh ini ternyata ini hasil editan dan sebagainya seperti itu. Tetapi tentu bahwa tadi saya sudah sempat menggarisbawahi bahwa penting sekali ada pendekatan penanaman nilai-nilai keagamaan. Penting sekali untuk penanaman soal nilai-nilai kebudayaan, kejujuran, keterbukaan, rasa menghormati privasi orang, pribadi orang, dan sebagainya. Kita harus hormati, kita harus jaga. Sehingga Pak Janur bersama dengan teman-teman guru di sana itu tidak boleh berkecil hati, patah semangat bahwa kasus-kasus seperti itu tidak hanya bisa muncul sekali, tetapi besok dan seterusnya bisa akan muncul berkali-kali. Kalau kita tidak memberi proteksi dini terhadap anak-anak. Maka kasus yang disampaikan itu menjadi sebuah contoh anak itu salah menggunakan kecerdasan buatan karena dia tidak diberikan landasan kuat terkait dengan nilai-nilai etis, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebangsaan kita. Kalau fondasi nilai-nilai etis, moral, karakter, nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi anak, saya punya keyakinan dia tidak akan menjadi seperti itu nanti. Tapi karena dia tumbuh instan, dia bertumbuh kemudian dia berhadapan dengan kecerdasan buatan yang cenderung instan memberikan informasi, maka dia terjebak untuk bisa melakukan. Jadi begini, dia kan sebenarnya melakukan, mereka ini kan sebenarnya atau oknum ini sebenarnya melakukan pencarian jati diri, tetapi dengan cara yang salah. Mungkin saja dia ingin mendapat perhatian dari Pak Yan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain di sana, seperti itu. Maka ada pendekatan emosional yang harus perlu dibangun sampai pada akhirnya anak itu merasa bahwa kehadiran figur daripada guru itu penting buat hidupnya. Jangan sampai AI jauh lebih penting daripada kehadiran seorang guru. Demikian Pak Diamar. Terima kasih Pak Herian. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana Mas Taufik? Baik Pak, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita hari ini Bapak. Baik. Baik Pak, terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang telah bertanya dan berdiskusi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada pemateri kita Bapak Herian Bernard Enggoik. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah kita diskusikan dapat menjadi bekal dan motivasi bagi kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Selanjutnya, izin Bapak, kami ada penyampaian produk penerbitan buku kami oleh Direktur Marketing kami kepada Ahmad Aldi Kurniawan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Taufik Ananda.
Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Kurniawan. Di sini saya posisinya sebagai Direktur Eksekutif Marketing. Sembari rekan-rekan dan Bapak Ibu mungkin bisa sambil saya membacakan produk kami atau kami tawarkan, Bapak Ibu bisa mengisi link absensinya. Baik, di sini kami memiliki 6 produk, yaitu pertama kami sebutnya paket kolaborasi, paket hemat, paket tunggal, paket konversi, paket ghostwriter, dan paket antologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu paket tersebut, sehingga tidak ada kebingungan antara rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Pertama yaitu paket kolaborasi. Jika Bapak Ibu ingin menulis buku bersama-sama di bidang yang sama, pada paket ini kami menyediakan judul buku sesuai bidang yang ingin ditulis. Lalu kami mengirimkan template kepada Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa menguploadnya di link yang kami sediakan untuk judul buku tersebut. Harga setiap babnya yaitu 150.000, kecuali bab 1, yaitu harganya 300.000. Kenapa bab 1 ini berbeda dari bab lain? Karena pada penulis bab 1 ini, nama penulis akan tertera di IKP. Jika Bapak Ibu tidak sempat menulis naskah mengenai bab yang diinginkan atau yang sudah dibeli atau sudah di-keep, kami bisa bantu Bapak Ibu menuliskan bab yang Bapak beli tersebut dengan biaya tambahan yaitu Rp350.000. Selanjutnya itu ada paket hemat. Paket hemat, Bapak Ibu menyesuaikan naskah Bapak Ibu sama template yang kami kirimkan, dan jangan lupa untuk menurunkan Turnitinnya maksimal yaitu 30%. Setelah itu Bapak Ibu kirimkan naskahnya ke kami yang sudah berstandar ISBN. Untuk paket ini biayanya cukup 500.000 saja. Selanjutnya itu ada paket tunggal. Bapak Ibu tinggal kirimkan naskahnya. Untuk tahap selanjutnya seperti tahap penyuntingan, pengeditan, dan penurunan Turnitin dan lain sebagainya, itu yang handle kami dari penerbit. Untuk paket ini Bapak Ibu hanya mengontrol biaya 1 juta saja. Untuk paket selanjutnya itu paket konversi. Jika Bapak Ibu mempunyai skripsi, tesis, disertasi, PPT pembelajaran, artikel ataupun jurnal, kami bisa mengkonversinya menjadi sebuah buku. Untuk biaya paket ini yaitu Rp1.250.000. Selanjutnya itu paket ghostwriter. Bapak Ibu cukup menyediakan konsep dari buku yang ingin ditulis. Setelah itu biar kami mengembangkan konsep yang Bapak inginkan untuk menerbitkan sebuah buku tersebut. Untuk biaya ghostwriter ini yaitu cukup mahal, sekitar Rp4 juta. Selanjutnya itu adalah ada paket antologi. Paket antologi ini mempunyai naskah yang berkaitan dengan sastra seperti cerpen, puisi, pantun, cerita fiksi, novel, dan lain sebagainya. Kami bisa bantu terbitkan menjadi sebuah buku, tentunya berstandar QRCBN. Untuk biaya paket antologi ini yaitu Rp1 juta saja. Dari semua paket yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu atau penulis, tentu kami menyediakan keuntungan dan fasilitas bagi penulis. Semua paket yang dipesan oleh penulis mendapatkan royalti 20% dari setiap pieces buku yang terjual. Mungkin itu perkenalan produk dari CV Karya Buku dan Jurnal. Mungkin kalau ada yang dibingungkan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Selanjutnya saya kasih kembali kepada moderator yaitu Taufik Ananda. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ahmad Aldi Kurniawan untuk terima kasih kepada Ahmad Aldi Kurniawan atas pemaparan penerbitan produk bukunya. Selanjutnya kita akan masuki sesi dokumentasi, Bapak. Sebelum itu, untuk Pak Bernard, apakah ada closing statement untuk materi hari ini, Bapak? Izin, Bapak. Oke, baik.
Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Taufik bersama dengan Mas Ahmad dan teman-teman panitia. Jadi closing statement dari saya begini, bahwa mari kita cerdas menggunakan AI. Tetapi kita tidak boleh menjadikan AI itu menjadi tuan dalam diri kita. Kita yang justru harus menjadi tuan atas AI itu sendiri. Maka dengan demikian, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara digital, tetapi juga kita akan bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif bagi lingkungan sekitar kita, bagaimana menggunakan AI itu secara bertanggung jawab. Demikian, Mas. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas partisipasi, ilmu, dan waktunya. Untuk selanjutnya kita masuki sesi dokumentasi Bapak. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain boleh menghidupkan kameranya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya pandu ya Bapak Ibu. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini cukup sekian Bapak webinar kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri dan para peserta lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya tutup. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, izin Mas sebelum ditutup. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya Ya, yang telah sebelum tutup izin. Ya, Mungkin Mbak ini yang gabung ini kan juga ada rekan-rekan guru, alumni-alumni kami yang jadi di mana-mana. Jadi tadi kan informasi itu sudah disampaikan. Jadi mungkin ke depan perlu ada kolaborasi untuk bisa menulis modul-modul ajar, buku-buku ajar, buku-buku referensi yang nanti akan bisa berguna buat anak didik dan sebagainya. Itu bisa nanti kolaborasi dengan kami maupun juga dengan tentu Mas Taufik bersama dengan teman-teman seperti itu. Terima kasih. betul Bapak. Kami siap memfasilitasinya Pak. Jika Bapak-bapak Ibu yang berminat untuk kolaborasi buku, boleh menghubungi saya dengan kontak tersedia di kolom chat ya Pak Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik, Sama, Pak. Mas Ahmad, dan teman-teman semua. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, saya izin live ya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Jangan lupa isi amplopnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, Baik Bapak, terima kasih kembali Bapak. sama-sama.